Teman-teman, kita lanjut ya pembahasan kita. Jadi ya di minggu ini ya kita coba masuk dulu ya, kita coba masuk dulu diawali dengan emas ya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang nanya sama, suruh aja cek di YouTube ya. Nanti akan Mas Emon posting. Oke? Jadi yang pertama kita akan bahas beberapa dulu ya. Kurang lebih ada Antam, MDKA, Arci, 3, HRTA, PSAB, BRMS, 6, 9 ya. Jadi kurang lebih ada 9 saham ya, termasuk si Bumi yang hihihihi ini gitu ya. Jadi kita start dulu dari Antam. Nah, Antam, nah ini penjelasan Mas Emon akan bikin sekompleks mungkin gitu ya. Nah, Antam teman-teman lihat harganya turun gitu ya. Memang kalau misalnya dilihat nih, tak mundurin dulu ya. Misalnya di sini kita cek. Nah, nih. Nah nih, misalnya teman-teman lihat, oke harga Antam tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat memang terjadi rejection di 3.230 nih di sini. Nah, jadi apa? Jadi ya sebenarnya even teman-teman masuk di Antam besok itu bagus gak? Itu bagus, tapi tetap consider masuklah secara bertahap gitu ya. Karena ya memang dia itu supportnya di 2.800 and then teman-teman ngelihat dia itu mau break dari 3.130 nih di sini. Nih mau break di sini. Tapi apa? Tapi kita lihat terjadi yang namanya rejection. Jadi memang harganya dibawa terlalu tinggi naik, kemudian ada selling pressure dari atas. Wajar nggak? Ya ini wajar-wajar aja. Tapi tinggal dicek nih, oke sebenarnya kalau dilihat ya momentumnya apakah masih bagus? Ya di sini stochastic slow-nya masih naik. And then cek di moving average-nya, ya ini wajar nih. Kalau kita ngelihat rejection ketika dia nembus di MA 100. Tapi kalau higher low-nya itu tetap terbentuk, ya ini potensi untuk Antam tetap naik, bisa nggak? Ya ini bisa. Palingan nanti dicek dari foreign flow-nya dulu. Nah, sekarang gini. Banyak orang yang nanya, Mas, kenapa saham emas, kenapa emas naik, saham emasnya turun? Gitu. Nah, itu pertanyaan kayak gitu sebenarnya bertanyanya kurang pas gitu ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena bandinginnya day to day basis. Itu nggak sepenuhnya betul gitu ya. Kenapa? Karena ya harus dilihat nih emas itu rally dari kapan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek ya si XAU USD ya tinggal dicek year to date ya dari Januari ke Desember itu emas naiknya udah berapa persen. Baru teman-teman komparasi dengan sahamnya. Jadi nggak bisa langsung hari ke hari. Oh iya hari misalnya hari Senin, wah hari Senin emasnya naik. Kenapa saham BRMS turun mas? Itu ya kenapa BRMS turun? Ya padahal ini memang berhubungan tapi ya nggak secara langsung day to day itu bisa saling kasih impact gitu ya. Ya kalau BRMS di sini retailnya udah terlalu banyak ya turun lah gitu ya. Ya bandarnya buang. Sementara kalau emas ya ini kan beda lagi. Ini kan demand-nya udah kemana? Udah geopolitik. Terus misalnya masuk ada central bank demand untuk bikin untuk pack dia punya currency gitu kan pakai dolar pakai emas ya itu kan udah beda nih di sini jadi sebenarnya kalau nanyanya satu hari gitu ya ini nggak bisa ngambil kesimpulan ya karena seringkali terjadi yang namanya korelasinya nggak sejalan gitu ya nggak bergerak satu jalur bukan sejalur searah gitu ya nah sekarang kalau teman-teman lihat semuanya nih tinggal dilihat aja emas per tanggal Januari ya dari Januari ya dicek aja oh emas rally-nya sudah 65%. Nah emas 65% rally coba lihat saham-saham emas dari Januari awal apakah naik ya kalau naik berarti ketika saham emas naik berarti punya korelasi positif dengan apa dengan saham-saham emas ya ini tadi nih makanya Mas Amon bilang kalau ya ceknya per 3 bulan lah kalau memang per 3 bulan saham-saham ini naik sesuai dengan harga emas yang naik berarti secara fundamental mereka akan kuat. Kenapa? Karena ya saham-saham yang Mas Emon list di sini ya, ini DKFT-nya tak hapus dulu. Nah, ini ngapain? Ini yang memproduksinya emas. Jadi kalau emasnya ATH lagi, ya ini masih bagus untuk teman-teman hold. Simple ya. Jadi ini apa namanya? Ini namanya top down analysis gitu ya. Kita lihat dulu, oke sektornya seperti apa, harga misalnya komoditisnya tuh seperti apa. Oh komoditisnya naik. Ya komoditasnya naik sebabnya apa? Oh ada geopolitical tension nih. Ada geopolitical tension ya, geopolitical tension. Terus kedua apa? Oh iya, federal apa namanya? Fed cut rate ya. Ya, suku bunga di US turun. Tandanya apa? Tandanya orang shifting dari tadinya suka deposito di bank akhirnya keluar ke risky aset. Karena apa? Karena ya suku bunga di
di bank itu turun, jadi udah nggak menarik untuk nabung di perbankan, lebih baik masuk ke risky asset atau pindah ke yang namanya emas atau kita bilangnya safe haven, gitu ya. Jadi di sini kita tahu, oke, secara price action ya, kembali yang namanya emas itu mau uji lagi nih, ya di sini nih. Ini salah nggak aku bikinnya ya? Nah, nih nggak salah. Nah, di sini kita lihat nih area resistance daripada emas di 4.377. Nah, di sini ya kalau misalnya emasnya ini breakout lagi, ya congratulations buat teman-teman yang hold saham emas. Bagus gak? Ya udah jelas bagus, karena lihat komoditasnya naik, gitu ya. Nah, terus apalagi? Terus teman-teman tahu laporan keuangan itu biasanya dipostingnya paling selama-lamanya 90 hari setelah apa? Setelah tutup kuartal. Jadi kalau nanti full year tahun 2025 ini pengumumannya kapan fundamentalnya? Ini udah pasti Q1 2026. Jadi apa? Jadi teman-teman masih dipunya kesempatan untuk hold saham-saham emas karena secara fundamental itu belum tercatat secara penuh gitu ya. Jadi di sini kita udah ngomonginnya banyak nih di sini. Kita ngomongin yang pertama sektornya, kemudian kita masuk ke saham-sahamnya gitu ya, dibagi menjadi beberapa itu. Nah, di saham-saham itulah nanti di situ teman-teman cek dari semua pilihannya ini ya, misalnya nih ini agak lama ya, Antam, MDKH, RTA, Arci, BRMS sama PSAB ini kira-kira apakah mereka akan naik gitu ya. Ya ini berpotensi akan naik gak? Ya ini berpotensi akan naik. Kenapa? Karena tinggal cek lagi nih. Oh, kita berarti ceknya dari Q3. Q3 itu bukan berarti dari berapa tuh? Dari bulan 7 ke bulan 9. Tinggal dicek. Apakah emasnya rally dari bulan 7 ke bulan 9 ya? Let's say. Nah ini kan, dari Q3 ke Q4 ya. Dari Q3 tuh berarti dari September ke, dari bulan 7 ke bulan 9 sama dari bulan 10 ke bulan 12 gitu ya. Jadi kita bilangnya second half lah di tahun ini ya, semester keduanya kita cek. Nah ini kita cek aja nih, harga emasnya naik gak? Oh harga emas dari September nih ya, sampai per hari ini kan naik lagi nih, dan ini kan belum dicatat nih. Ya mereka kan jualan terus kan emasnya, ya ini tinggal dilihat nih, oh masih naik. Berarti tandanya untuk full year 2024 ya, untuk full year 2025 sorry, ini pasti akan ada kenaikan revenue daripada Antam, MDKA, HRTA, ARC, BRMS sama PSAB gitu ya. Ya mungkin di sini HRTA nggak begitu kena ya, karena dia produknya produk jadi. Tapi ya kalau misalnya bener-bener tambang, ya mungkin ini impact-nya pasti langsung ke saham-saham ini ya gitu. Jadi yang harus diperhatikan ini nih. Kalau nanti mereka itu revenue-nya naik ya, karena marginnya mereka itu naik, kenapa? Karena ada kenaikan dari komoditas emas terlepas dari pajak pemerintah gitu ya. Ya apakah berpotensi naik? Ya kalau mereka fundamentalnya bagus, operasionalnya tetap ya, beban operasionalnya tetap, ya ini berpotensi mereka peningkatan revenue itu sudah bisa dipastikan hampir. Dan kalau fundamentalnya itu bagus, maka teman-teman biasanya lihat kalau sektornya rame, harga sahamnya juga naik gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman thought prosesnya ya. Jadi dari enaknya kita di negara yang commodity base, ya tinggal dilihat harga komoditasnya naik, ya most likely kita akan melihat saham-sahamnya berpotensi naik. Jika ya di perusahaannya itu, di corporate itu tidak terjadi masalah internal gitu ya. Jadi ya mereka baik-baik aja, harga sahamnya, harga komoditasnya naik ya udah pasti mereka punya net profit margin ya naik juga harusnya. Kenapa? Karena revenue-nya meningkat karena ya komoditasnya naik gitu ya. Oke, so yang pertama Antam ya. Jadi Antam tadi sekilas kita udah ngeliat ya, bottoming di 2800 and then terjadi rejection di MA100, spesifiknya di 3000 ya 3200 ya, terjadi rejection, selling pressure-nya di sini gede. Nah, tinggal dilihat nih. Kalau misalnya besok memang lanjutan turun ya ini tetap wajar, tapi ya sebenarnya kita cuma perlu lihat yang namanya Antam bertahan di 3060. Nah, ini udah bagus nih. Kalaupun dia sideways sebelum dia break nanti di structure-nya gitu ya, si MA100. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah inflow daripada asing itu ada di Antam apa enggak? Kalau misalnya inflow ada di Antam ya artinya bagus nggak? Ya bagus dong. Karena kita lihat asingnya masih suka nih beli si Antam. Nah, jadi ya kita lihat lah ya secara dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 16 ya, dari tanggal 16 kita lihat ya, foreignnya masuk terus nih
Ya, 32M, 100M, 100M, 57M. Bagus gak? Bagus ya. Nah, tapi memang meskipun ada buangan ya di tanggal 15, ya overall seminggu terakhir kita udah ngeliat nih akumulasi daripada asingnya. Jadi apakah bagus ya? Ini sebenarnya cukup menarik untuk emas gitu ya. Terus cek lagi untuk Antam ya. Nah, untuk Antam per tanggal 15-nya kita coba cek. Kita gedein dulu ke samping. Bentar ya. Oke, gede. Nah, ini kalau misalnya kita cek, iya, bentar nih. Nah, ini kalau misalnya kita cek ya untuk Antam seminggu aja dari tanggal 15 ya tinggal dicek. Oke, aku CC KZ RX-nya masuk gitu ya. Kita lihat ketua-ketua kita masuk. Tapi yang perlu diperhatikan adalah CC sama AK-nya udah mulai kurangin porsi ya. Itu kelihatan dari sellingnya. Terus kita lihat selling terbesarnya BB, SQ, dan XL. Oh, ada XC juga. Nah, jadi udah kelihatan nih retailnya udah buang barang ya seminggu terakhir ya kalau kita lihatnya dari tanggal 15. Kalau kita lihat dari tanggal 8 ya dicek lagi. Oh, AKCC udah buang barang juga ternyata ya, tapi volume mereka tetap besar ya, ada sisa lah. Tapi yang di sini dilihat belum buang barang ya cuma si KZ gitu kan, buangnya baru dikit relatif. Nah, 2 minggu XL, XC, YP-nya udah buang barang. Jadi kita udah tahu 2 minggu ke belakang retail udah mulai buang nih. Jadi apa? Jadi kalau teman-teman yang belum punya exposure di misalnya di Antam ya, ini bisa masuk nggak? Bisa ya, bisa untuk entry. Tapi tetap perhatikan ya, jadikan watchlist. Kenapa? Karena 5 hari lagi kita selesai di tahun ini ya, di tahun 2025 selesai. Tinggal 5 hari lagi tanggalan bursa ya, Senin, Selasa, Rabu, terus Senin, Selasa, Rabu, baru Senin, Selasa ya, 5 hari ya, 5 hari bursa. Jadi saran Mas Emon dipantau dulu, jadikan watchlist. Kalaupun masuk, coba masuknya secara bertahap, jangan langsung semua gitu ya. Jadi itu untuk Antam ya, overall masih bagus. Kalau mau masuk silahkan masuk bertahap ya. Kita ngelihat tadi secara komoditis ya, harga sahamnya masih harga komoditasnya masih bisa naik ya, XAU USD ya, gitu kurang lebih ya. Oke, next MDKA ya. Nah, untuk MDKA ya sama ya sebenarnya, ya, saham-sahamnya bagus, tapi sometimes ya kalau terjadi penurunan ya ini kita lihat dulu flow-nya, apakah di sini banyak asing atau banyak foreign yang keluar. Ya kalau banyak foreign yang keluar ya udah gitu, kita tahu oke, emang asingnya lagi banyak jualan, jadi apa, jadi ya mungkin akan nurun gitu kan ya. Kita tinggal cari nih base-nya di mana ya, kira-kira kita re-entry sebelum nanti asingnya masuk dan bikin harganya naik lagi gitu ya. Nah, kalau secara tren itu yang sebenarnya Mas Emon agak worry tetap ya, kena MA100. Biasa kalau under MA100 tuh potensi untuk koreksi cukup tinggi. Tapi ya kembali lagi kita cek nih, oh yang namanya MDKA itu mulai turun di bawah 2.200. Yang mana kalau dia nggak kuat nahan harga, ada potensi untuk testing lagi 2.120 gitu ya. Nah terus apalagi, terus yang jadi concern adalah ya di sini nih, di bawah MA100 ya, dia nggak berhasil untuk klaim, jadi potensi sebenarnya turun satu kali lagi masih ada ke 2.120 atau ya worst case-nya sampai 2020. Tinggal dicek lagi nih. Oh iya, momentum kalau based on stochastic slow, teman-teman ngelihat di sini juga masih kebuka lebar, belum masuk area oversold. Jadi ada baiknya untuk wait and see dan dipantau dulu ya, dijadikan watchlist. Kenapa? Ya karena teman-teman akan sangat lebih baik ketika teman-teman beli yang namanya MDKA di harga yang lebih bawah. Kenapa? Karena teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya. Jadi barang bagus dia ke diskon gitu ya. Jadi kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi apakah bagus? Ya ini masih bagus, tapi apakah jadi sahamnya bagus gak? Bagus ya. Tapi apakah it's time to entry? Tentu tidak. Nah ini di sini kita cek, karena kita tahu semuanya dari indikator tuh ngasih tahu, wah ini kayaknya berpotensi turun. Sekarang kita tinggal cek money flow-nya atau foreign flow-nya gitu ya. Kita tinggal cek untuk yang namanya MDKA. Nah MDKA itu, nah lihat nih, 2 hari terakhir 18 dan 19 semua ada outflow gitu kan. Sama di tanggal 16 juga ada outflow. Jadi apa intinya? Jadi ya ini masih bisa turun gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman cek, ya ini over sejauh mata memandang lah ya, dari tanggal 5 sampai 19 ya ini tinggal dihitung. Kira-kira masih inflow atau outflow ya. Kalau menurutku sih ini masih agak outflow ya. Ya nggak sih?
Enggak, ini sama ini. Ini sama ini. Enggak lah, ini masih inflow lah. Kalau dilihat-lihat ya, buangannya memang agak gede, tapi sekali inflow juga cukup gede. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ngelihat 2 hari berturut-turut dia itu buang, dan juga hari bursa sisa 5 ya, lebih baik wait and see dulu. Kalau teman-teman nanti dikasih harga lebih bawah, disitulah teman-teman entry. Jadi tunggu dulu ya, wait and see dulu untuk Antam tetap. Sahamnya bagus-bagus, kita tinggal cek best entry-nya di mana, gitu ya. Terus next-nya Archie ya. Archie. Nah, ini juga Archie ya bagus gak? Bagus. Terus teman-teman bisa cek sendiri. Ya kalau year to date ya naiknya udah lumayan nih ya. Kalau dari pegang dari Maret ya teman-teman udah cuannya 500-600%. So congratulations yang pegang Archie dari bawah gitu ya. Nah, tapi apakah masih bisa masuk untuk Archie? Ya masih bisa masuk. Kenapa? Karena di sini kita secara teknikal kita di sini megangnya struktur harga gitu. Struktur harganya dia masih ada sideway, masih di bawah naik, ya nggak langsung dibanting, ya itulah yang kita suka. Jadi teman-teman, kalaupun nanti ada terjadi drawdown, masih bisa dan masih gampang untuk keluar gitu ya. Nah, jadi next apa? Kalau misalnya kita cek untuk Archie di sini ya teman-teman ya, kita lihat ada rejection di 1600, di 1700 ya. So basically ini target yang sering kita update di live sebelum-sebelumnya, silakan cek di YouTube. Ini ada 1750 ya di Fibo 1,618, and then kita lihat di sini ada rejection ya di 1700. Nah, kita lihat kembali yang namanya harga itu crossing dari MA5. So kita lihat di sini memang selling pressure-nya kuat ya. Kita perhatikan lagi 1620 dia nggak berhasil claim. Nah, meskipun demikian ya teman-teman cek juga, oh iya ternyata di 1500 demand-nya mulai ada lagi nih. Nah, jadi di sini nih kita lihat flow-nya seperti apa. Apakah asing masih buang atau enggak? Kenapa? Karena kalau misalnya nanti indikasinya di sini asingnya masih buang, ya ada level yang perlu dites, yaitu di 1500 gitu ya. Nah, ini kan bagusnya ya dia di atas MA10 gitu ya, bagusnya. Tapi ya balik lagi, kalau secara momentum kita nilai ya, di sini yang namanya si Archie udah mulai balik arah nih. Kenapa? Kita udah cek yang namanya stochastic slow itu udah mulai dead cross ke bawah gitu ya. Nah, tinggal kita cek nih foreign flow-nya seperti apa gitu kan. Nah, untuk Archie tinggal dicek. Oh iya, Archie beberapa kali memang terjadi buangan ya, drop nih. Dari buangan 36M, terus masuk lagi outflow lagi 10M, terus kemudian masuk lagi ya ada inflow sekitar 18,4M gitu kan. Nah, tapi ya kalau misalnya dibilang apakah masih akum, ya jelas ini masih akum. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini ada yang jomplang ya. Dia harganya di bawah arah. Arahnya berapa? Arahnya di bawah asing 243M. Jadi inilah kenapa saham-saham seperti ini tuh bagus. Kenapa? Karena asingnya juga ikut partisipasi untuk ngangkat harganya naik gitu ya. So basically this is oke lah. Nah, kalau misalnya dicek apakah udah bagus, ya sebenarnya untuk melihat harga yang seperti ini apakah udah oke, ya sebenarnya lumayan sih gitu ya. Wait. Ini udah oke lah sebenarnya nih. Ini udah oke lah, tapi tetap ya kalau Mas Emon ngelihatnya sih yang namanya Archie itu harus bisa klaim lagi 1620 sebelum kita mau lihat dia itu naik lebih tinggi. Sama kemudian ya perhatikan juga jangan berekspektasi lebih di 5 hari terakhir sebelum selesai tahun 2025 gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita masih masuk di fase long holiday. Jadi jangan sampai teman-teman benar-benar fokus di 5 hari terakhir, justru malah apa? Justru profit dari setahun habis karena teman-teman tahu sebenarnya ketidakpastian di market yang sepi itu jauh lebih besar dibandingkan ketika marketnya rame gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti teman-teman melihat harga Archie turun ke 1500, ini masih dalam kondisi koreksi yang sehat gitu ya. Gitu, oke? Kurang lebih begitu. Nah, sekarang aku lupa jelasin untuk broker transaction dari Archie. Nah, untuk Archie apa? Untuk Archie ya tinggal dicek. Kita ceknya seminggu terakhir aja deh gitu ya, biar dapat yang jelas. Oh, XL, SQ. Nah, XL-nya top buyer ya. Ada siapa lagi? Ada BK, ada AI, SQ. Cari retail-retailnya ada nggak ada, oke. Yang beli, yang jual siapa? Aku, CP, CC, DR, YP. Nah, jadi seperti biasa. Kalau teman-teman ngeliat di sini retailnya FOMO, oh iya digoreng anaknya. Kata anak Pak Purbaya katanya disinyalir Archie bakal beggar. Ya, kalau Mas Emon sih simple menilainya ya, nggak salah ya, memang benar. Kenapa? Karena sektornya sektor emas, make sense gitu ya. Tapi ya dilihat kalau misalnya memang di sini terlalu banyak retail, udah pasti berpotensi koreksi gitu ya. Jadi ya
bener, nggak salah gitu, tapi ya tergantung kalau retail FOMO terlalu cepet, biasanya harga jarang sekali cepet dibawa naik gitu ya, biasa kan unexpected gitu kalau naik. Tuh, jadi makanya kita perhatikan flow-nya nih. Jadi selama teman-teman ngelihat di minggu depan itu masih rame ya, retailnya masih rame, mungkin kenaikannya akan sedikit lambat gitu ya. Jadi kita tunggu dulu nih pemain-pemainnya kayak YP, XL, XC itu di sebelah kanan ya. Dia posisinya jual, ya ini baru bagus gitu ya. Kita cek tanggal 8 lagi. Nah itu memang FOMO seminggu terakhir ya. FOMO seminggu terakhir, kenapa? Kalau kita lihat di 2 hari kemarin ya, ini bandar-bandar gede yang masuk ya. BB ya, nggak jual, BK mulai kurangin posisi, si AK juga termasuk ya. Nah tapi AK kayaknya trading nih ya, dibawa naik turun ya, kelihatan dari frekuensi, and then ada MG dan GR gitu. Nah yang buang barang siapa? Oh, kalau dari 2 minggu udah kelihatan, ZP, PD, RX ya, ini bandar juga ya, XL, kita cari XC sama YP. Ada gitu ya. Jadi kalau 2 minggu udah mulai buang, tapi menurut Mas Emon ada baiknya teman-teman tunggu dulu nih sampai akhir tahun dulu, baru enaknya masuk ya kurang lebih udah 1 minggu lah setelah fase liburan ya, setelah tahun baru. Supaya apa? Supaya ngelihat marketnya benar-benar aktif lagi gitu ya. Nah, terus kita cek lagi nextnya Archie sudah, HRTA ya. Nah untuk harta teman-teman ya, HRTA ini juga sebenarnya secara structure oke, ya saham-saham emas memang rally-nya udah jauh ya, udah ratusan persen lah. Tapi at least teman-teman kita masih lihat di sini structure yang terbentuk masih bagus gitu ya, uptrendnya masih berlanjut, so basically tetap ada potensi untuk yang namanya HRTA itu untuk naik. Apalagi memang momentum emas itu masih bagus gitu ya. Nah kemudian apa? Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan berikutnya adalah di 1.700 daripada si HRTA. Nah, di sini HRTA sebenarnya bagus. Kalau teman-teman lihat, dia ketika harganya dibawa turun, di sini demand-nya masuk lagi. Tandanya apa? Tandanya ya ketika seller itu neken harga untuk turun, di sini buyernya ngelihat, wah HRTA nih, turun nih, yuk serok yuk. Nah, makanya teman-teman bisa lihat shadow di bawah. Jadi kita ngelihat memang ada demand lagi yang masuk ketika HRTA dibawa di 1.700. Nah, harapannya apa ya? Harapannya kalaupun yang namanya HRTA di bawah sedikit sideways, ini juga tetap bagus untuk apa? Untuk nahan harga supaya tidak jebol ke bawah. Jadi makin lama dia sideways, apalagi ini area support yang penting, disinilah kita masih bisa ngelihat ada potensi untuk si HRTA untuk naik lagi. Tapi tetap di sini kita cek ada yang akumulasi atau enggak, atau di sini lebih banyak retail. Gitu. Kalau di sini asingnya lebih banyak, nah kita bisa pede nih, lumayan nih. Berarti ada probability yang cukup tinggi untuk ngebawa si HRTA untuk naik. Tapi kemudian juga teman-teman harus yang namanya antisipasi jika si HRTA itu closingnya benar-benar di bawah 695, ya pantau dan antisipasi untuk support di 1630 gitu ya. Kita cek nih untuk foreign flow-nya dulu ya dari si HRTA. Nah HRTA, nah udah lihat 3 hari berturut-turut udah mulai outflow. Ya meskipun ya di sini ngelihat juga waktu itu pernah hampir di bawah arah ya, naik 23% something dengan asing masuknya 49 M gitu. Nah udah mulai kayak begini ya diperhatikan dulu nih, oh kita tahan dulu nih, kenapa? Karena ya udah mau akhir tahun, outflow juga udah mulai kelihatan, berarti ada potensi kan transaction volume itu menurun lah. Kenapa? Karena masuk ke masa long holiday. Nah kita coba lihat siapa yang masuk ya. Kalau misalnya dari seminggu terakhir ya apakah bagus ya, ini lumayan gitu ya. Kalau dari broker transaction kita ngelihat apa? Kita ngelihat SQ BK masih masuk, tapi kalau misalnya dilihat ya buangannya masih inflow lah, masih ada inflow. AI juga, BB juga, di sini kita nggak lihat retail. Nah retailnya buang bersama aku, YP, XC, XL ya, jadi ngumpul di satu tempat, tapi ini sebenarnya jumlahnya nggak terlalu signifikan ya, kita nggak lihatnya retailnya buangnya belum terlalu gede. Simpelnya seperti itu, ya kita tinggal lihat dari tanggal 8 AZ, BK, RF masih pegang barang, tapi tertinggi masih BK ya, AZ dan BK ya. BK-nya udah mulai buang barang, sama juga dengan si AZ. Terus kalau dicek yang buangan barang ternyata retail kayak YP, XL dan juga XC nih ada buang nih, buangan paling gede di retailnya YP ya. YP ini dari tanggal berarti itu dari 12. Tinggal cek nih 12. Oh berarti buangannya paling gedenya di sini, antara di sini ya, atau di sini nih. Kenapa gitu? Karena teman-teman lihat juga di sini pasti ada yang nyangkut nih. Yang beli benar-benar di pucuk ya.
1.900 panik harganya dibawa turun, oh iya udah naik, ya udahlah saya cut loss aja sebelum nanti harganya dibanting lagi. Ternyata apa ya? Ternyata teman-teman ngapain? Teman-teman lihat ternyata oh iya nih harganya naik lagi. Nah, jadi disinilah regretnya yang ngapain, yang FOMO terlalu banyak. Oh mau dibawa arah, masuk gak taunya dibanting ya, karena terlalu rame retail. Gitu ya. Jadi tetap kita belinya ketika dia koreksi, baru kita consider untuk beli gitu ya. Beli ketika dia low gitu teman-teman ya. Jadi HRTA juga sebenarnya menarik, tapi still ya wait and see kalau mau masuk bagi alokasinya jadi multiple entry gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau teman-teman lihat harganya di bawah turun, bukannya sedih tapi senang, oh saya masih bisa masuk lebih banyak gitu ya. Cara pola pikirnya agak sedikit diubah. Oke, untuk HRTA, jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di 1.700 ya ke 1.800 masih bisa. Tapi kalau seandainya turun, ya harus diantisipasi gitu ya. Oke, next lagi kita bahas PSAB. Nah, ini PSAB juga salah satu yang lama, tapi kalau untuk pergerakan harganya itu cukup bagus gitu ya. Nah, PSAB teman-teman ya, kalau misalnya di sini dicek apa yang teman-teman lihat, ya memang untuk PSAB itu kalau misalnya dilihat gini ya, nah ini sebenarnya masih dalam kategori uptrend nggak ya? Ini sebenarnya masih kategori uptrend nih. Gitu. Tapi ya dia bedanya sideway-nya agak lama ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini nih, nah nih sideway-nya agak lama ya di area supportnya. Nah tapi overall teman-teman kita masih bisa lihat, nah di sini masih ada lah potensi naik. Tapi terakhir ya di sini nih ujiannya ya di 545. Kalau sekali dia bisa naik ya ini oke banget nih PSAB ya. Masih sama di sektor emas. Nah yang menarik daripada PSAB itu adalah dia itu bagus banget ngejaga harga ya. Jadi memang sideway-nya lama. Tapi kalau teman-teman lihat si PSAB ini dia selalu ngerespon yang namanya harga supportnya ya di 520 sampai 550. Jadi kita lihat memang harganya dijaga nih di sini nih. Ya, kita lihat harga 520 530 dia mantul lagi. Habis itu nih ketahan di 530. Nah, sekarang kalau secara teknikal kita cek lagi nih. Oh, ini bahaya nih. MA5 MA10-nya di bawah dan ada potensi untuk nembus MA100 gitu ya. Nah, yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan ya dicek dulu besok. Jadi bukan artinya besok bisa langsung entry, tapi coba teman-teman cek dulu nih. Ini sebenarnya kalau MA100-nya itu di break ke bawah, nah ini ada potensi untuk lanjutan koreksinya besar gitu ya. Karena MA100 bisa jadi patokan gitu kan. Terus dicek lagi, oh iya nih, stochastic slow-nya juga agak ngambang nih. Sini nih, gitu ya. Udah posisinya posisi turun. Jadi kelanjutan penurunan itu masih bisa terjadi. Tapi ya kalau misalnya PSAB mau bagus, ya nggak usah turun nggak apa-apa. At least dia kita lihat PSAB sideway aja di range 530 sampai 550 itu ya salah satu alternatif lah daripada dia bawa harganya turun. Nah disinilah ketika dia sideway itulah diuji gitu ya. Apakah di sini ada asing yang masuk dan akum? Kalau ini akum, ini tinggal tunggu aja dia naiknya kapan. Gitu ya. Karena ini di sini waktu dia break dari 590 ya, kita lihat ada yang namanya rejection di 615 gitu. Kita cek nih foreign flow-nya dari si PSAB gimana ya gitu ya. Nah dari PSAB ya sepi lah ya. Jadi kalau udah ngeliat mulai sepi ya lebih prefer untuk wait and see teman-teman ya. Nih tanggal 19 ya udah mulai asingnya mulai turun gitu ya. Juga value-nya juga turun ya. Value jual belinya turun. Jadi wait and see dulu buat PSAB karena lagi nggak rame. Nah terus dicek lagi nih. Oh iya, masih akum nggak? Ini sebenarnya masih akum nih kalau teman-teman lihat dari tanggal 5 sampai tanggal 19. Karena ya kita lihat di sini ada 16M sementara buangan-buangannya relatif dikit. Tinggal kita cek si PSAB di akum nggak? Kalau di akum siapa yang akum ya? Kita cek dulu dari tanggal 15. Nah dari tanggal 15 siapa yang kita lihat? Nah kita tinggal lihat, oh BB masuk nih akum. Nggak ada jualan. Bagus nggak? Bagus. ID juga, tapi ID kecil jumlahnya. Terus kita lihat SQ mulai buang barang, ZP dan BK juga udah mulai buang barang. Yang dagang siapa? Oh aku ya, ketua kita si aku buang, Ajet, MI nggak tahu siapa, Kang Guyur CP udah buang, masih kecil ya, tanggal 15 nggak bisa ngambil kesimpulan, kita mundur dari tanggal 8, kita cek, oh BB konsisten ya, masih punya barang, terus nggak jual sama sekali. ZP mulai kurangin barang, CC udah jelas jualan, BK juga mulai kurangin porsi, DH, ID sama GR. Jadi di sini kita lihat
asing-asing ketua-ketua kita itu udah mulai kurangin barang. Kita cek dari awal Desember yang masih pegang barang BB ya. BB konsisten, nggak ada jual sama sekali. Ini bagus banget, berarti pegangan kita di BB. Tinggal lihat ZP-nya, oh ZP udah mulai kurangin barang, BK juga sama, CC juga sama. Jadi ini konsisten gitu ya si PSAB gitu ya. Si BB yang pegang barang lebih banyak. Nah kalau dilihat si Aku, SQ udah buang ya, ketua kita yang gede ini ya, si AK udah buang, tinggal dicek aja, oh SQ juga buang. Nah bagus ya, retail udah mulai buang nih, XC dan juga XL mana ya? Nggak kelihatan ya di sini XL. Ini nggak ada lah dia di sini ya, berarti agak sedikit di bawah ya, kecil ya di PSAB. Jadi ya kalau misalnya teman-teman nyari yang belum kerespon ya bisa nih dipantau untuk si PSAB gitu ya, tapi ya harus agak sabar lah. Gitu ya untuk PSAB ya. Nextnya BRMS. Nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Nah BRMS, nah tinggal teman-teman cek BRMS. Nah ini seperti biasa ya. Ya ini kan sebenarnya bagusnya kenapa ya? Karena dia masuk MSCI. Dan kita cek dia masuk MSCI masih bertahan nggak di sampai Februari. Kalau misalnya bisa ditahan ya sebenarnya apakah bisa berpotensi dia untuk naik ya bisa. Karena ya potensialnya kalau misalnya dia memang masuk lagi dalam MSCI masih bisa stay ya. I think inflow daripada asing itu masih bisa dapat gitu ya, masih bisa naik lagi gitu kan. Akhirnya tinggal dicek. Kita ceknya apa? Kita ceknya retailnya teman-teman. Kenapa dicek retailnya ya? Karena kalau misalnya retailnya rame ya ini memang agak sulit juga gitu kan untuk BRMS naik. Jadi nah ini di sini kita cek nih kalau misalnya retail udah pada buang dan ini sideways kuat ya di 1120, maka sebenarnya potensi untuk naik juga tetap ada. Tapi saran Mas Emon adalah kurangi dulu porsinya kalau masuk di BRMS. Kenapa? Karena yang namanya liquidity di akhir tahun itu biasanya kecil. Gitu ya, bukan berarti nggak bisa trading, tapi ya berpotensi lah untuk harga itu cenderung koreksi. Kenapa? Karena ya teman-teman pantaunya dari IHSG-nya gitu ya, yang sebenarnya udah mulai melemah dan akan koreksi lah ya. Worst case-nya gitu. Tapi kalau dia naik ya udah congratulations lah harganya naik. Tapi yang di sini Mas Emon ngejelasinnya resikonya dulu gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman lihat ya di sini harganya masih bisa bertahan di 1120 ya ini sangat oke gitu ya. Dalam artian ya dia nggak koreksi, sempat harga ditarik turun tapi dia tetap bisa stay di atas 1120. Nah, tinggal dicek apakah ini bisa naik gitu ya. Tinggal cek langsung foreign flow-nya aja. Untuk si BRMS gitu ya. Nah untuk BRMS, nah dicek. Ya di akhir tahun udah kelihatan nih outflow-nya udah mulai menurun ya. Oke ada info lagi 86M. Oh iya jualan lagi 183M. Ya overall sebenarnya masih terjadi yang namanya akumulasi. Tapi itu tadi teman-teman ya dicek juga. Kalau misalnya retailnya itu terlalu banyak, ya lebih baik tunggu dulu sampai dia koreksi baru teman-teman masuk. Supaya apa? Supaya teman-teman jangan sampai sangkut. Harapan Mas Emon itu aja, jangan sampai sangkut. Itu ya, di sini kan masuknya gede nih ya. Ada 100M, ada 570M, which is good gitu kan. Berarti sahamnya sangat diminati oleh asing. Tinggal kita cek. Oh kalau dari sebulan kemarin ya ketua kita si Kajet beli dan belum jual. CC nih masuknya lot-lot gede ya. 13 juta lot ya, udah buang 11 juta 500 slot gitu ya. Terus ada si BK juga nih, BK udah mulai jualan. Jadi temen-temen udah lihat selama sebulan terakhir Kajet yang masih pegang gede. Di sini YU dan BK udah mulai jualan gitu ya. Kalau misalnya alasannya jualan kenapa Mas? Ya wajar lah akhir tahun gitu ya. Wajar nggak? Wajar. Nah, tapi yang menarik dari sebulan terakhir ya teman-teman lihat XL, YP, XC sudah mulai buang barang. Nah, kita lihat seminggu terakhir retailnya FOMO nggak? Itu ya. 15, yes. KZ, YU, YP, XL, XC. Nah, ini masih ada tapi jumlahnya udah mulai turun nih ya. Udah mulai 1:2, 1:3 ya. Iya. Jadi kita lihat retailnya beli tuh udah under lah, udah agak jauh lah dengan si ininya ya, dengan ketua-ketua kita ya. Jadi menarik gak? Sangat menarik sebenarnya. Nah yang buang barang siapa? Ada ZP, Aku, Mamang Guyur, SS dan BK gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita lihat 2 minggu, berarti kalau kita cek tanggal 8 itu berapa ya? Oh, berarti buangannya dari sini ya. Tanggal 8 kita cek sampai di sini. Nanti spesifiknya kita cek benar-benar di tanggal sini ya. Di 15 Desember. Nih retailnya pada buang atau enggak.
tanggal berapa tadi? Tanggal 8. Oke, ZPXLYP. Nah, dari 2 minggu berarti ya. 2 minggu ya berarti ya. 2 minggu ya, 2 minggu ya. 15 sama 18 nih. Nah, 2 minggu terakhir ya ngeliatnya bagus nih. XLYP-nya sama XC udah mulai buang barang. Tinggal terakhir kita spesifikin ke tanggal 15. Bener gak? Betul ya? Sorry, 12 Desember ya? Bener gak? Oh iya betul, 15 Desember ya, kita tinggal cek. Oh iya nih, waktu harganya ditarik berapa nih? 8% ya di sini. YP, XL, XC ya. Bener ya, kejebak retailnya ya. Langsung buangan MG, AK, dan BK. Jadi kayaknya nyangkut ya, retailnya kayaknya banyak nyangkut di sini ya. Nah, kalau Mas Emon sih ngelihatnya sebenarnya begini. 2 skenario kalau mau masuk di BRMS ya, tak jelasin. Tunggu dulu kalau mau entry, bagi dulu, jangan langsung semua gitu ya. Bagi dulu, masuk porsi kecil supaya kalau nanti harganya terbang, teman-teman masih dapat exposure untuk naik gitu ya, meskipun nggak semua portfolionya masuk. Yang pertama. Terus yang kedua, tunggu 1 kali bantingan ke bawah dulu nih, baru teman-teman masuk lebih gede. Tujuannya apa? Tujuannya bener-bener yang retail FOMO di daerah, masuk di 1.200 tuh bener-bener nyangkut gitu ya. Nah, ini bener-bener nyangkut 19-20%, harga di bawah naik dikit, mereka langsung jual. Kenapa? Karena takut harganya dibanting lagi. Jadi secara psikologis juga ini main teman-teman ya. Gitu. Jadi ya makanya diperhatikan 2 skenario. Kalau misalnya turun, ini harganya bagus untuk teman-teman kembali re-accumulate gitu ya. Tapi kalau seandainya dia memang di bawahnya, teman-teman ngelihatnya, wah masih di bawah saya tuh ini nggak apa-apa nih. Berarti ada potensi untuk yang namanya si BRMS naik lebih tinggi gitu ya. Nggak pakai skenario turun. Tapi tetap antisipasi untuk 2 arah ya. Kalau penurunan apa yang akan teman-teman lakukan. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang namanya BRMS gitu. Oke. Nah, next lagi ya. Next lagi kita bahas emas nih. Nah, ini emas yang agak sedikit di luar ekspektasi lah ya. Mas Amon sebenarnya ngelihatnya juga agak sedikit pesimis dengan emas ya. Mungkin aku bakal masuk emas ya setelah dia koreksi mungkin 30% dari harga IPO-nya gitu, baru mau masuk. Kenapa? Karena ya itu teman-teman ya, karena kan dia belum selesai nih ya, emasnya belum ditambang gitu ya. Jadi ya secara fundamental masih kopong lah. Ibaratnya dia masih banyak beban jual kan. Kalau kita ngomonginnya dari fundamental gitu ya. Nah, untuk pergerakan emas ya apa boleh dikata ya, kalau misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari ini ya, dari tanggal 5 Desember sampai tanggal 15 Desember, ya memang kalau waktu itu dilihat di sini memang asingnya akum. So naik bagus gak? Ya bagus. Tapi kemudian diperhatikan lagi ketika dia bawa di 5.875 ya di Fibo 4,618, kita lihat di sini ada rejection. Nah, tinggal dicek lagi nih. Kalau misalnya besok masih bisa bertahan di area 5.000 sampai 5.300 lah ya, ranging gitu kan di sini. Ya bagus nggak? Ya bagus kalau memang dia berencana akan dibawa naik lagi. Gitu. Tapi tetap hati-hati kalau mulai nanti harganya naik dan asingnya kopong, itu sebenarnya seperti biasa nih, berpotensi tinggi dibawa untuk turun ke bawah. Nah, kalau based on MA5 ya di sini sebenarnya ekspektasi untuk turun sekali lagi masih berpeluang cukup tinggi. Tinggal dilihat lagi nih, oh iya nih, udah mulai capek nih. Kalau dari momentum, teman-teman udah lihat udah area dead cross. So, potensi dia untuk turun ke bawah ini juga masih ada. Tapi kita tinggal cek di sini apakah asingnya mulai keluar atau enggak. Tinggal dicek nih. Ya, tinggal dicek. Nah ya, kayak foreign flow ya, kita masuk foreign flow untuk emas, ya. Nah, ternyata emas akum gitu ya. Jadi kalau misalnya emas akum apakah berpotensi naik? Ya, ini bisa, probability-nya tinggi. Jadi si stochastic slow-nya ini ya, stochastic slow-nya ini somehow kita bisa kacangin dulu. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada asing yang masuk dan ini akumnya lumayan gede dan cukup konsisten dari tanggal 5 sampai 19. Tapi balik lagi. Ya, kita tinggal cek lagi nanti dari foreign flow-nya kira-kira siapa yang beli untuk si emas. Nah, emas ya seminggu terakhir ternyata yang beli AK dan BB nih. Si BB belinya banyak ya. Si AK paling banyak gedenya. Jadi ya sangat wajar kalau misalnya naik gitu ya. Terus apa? Terus tinggal dilihat yang buang PD, LG ya, biasa ya. UE-nya ya. PD, LG, XL, BK buang tipis, KZ juga. Ini ada retail nggak? Retailnya juga buangannya kecil, retail YP juga masuknya kecil gitu ya. Jadi ya bagus gak kalau dari inflow ya asingnya masuk ya, ini bagus banget gitu ya. Tapi ya
Aku sih lebih baik nunggu nanti ya kalau mau masuk di emas ya, berikutnya. Tapi apakah buat teman-teman bagus untuk masuk sekarang ya menurut Mas Emon belum lah. Tunggu dulu aja kalau misalnya dia mau ditarik ya. Idealnya kalau teman-teman mau masuk itu coba pantau dulu kalau misalnya bisa dibawa ke area-area jauh ya 0,16 ya. Entar ya, kalau bisa idealnya tuh karena dia masih uptrend ya kita anggapnya, ya tunggu di 5.100 lah baru coba entry. Tapi kalaupun teman-teman mau consider masuk di 5.100, ingat teman-teman masuknya belum dia koreksi yang agak dalam gitu ya. Jadi mungkin 4.800 teman-teman harus sudah buang. Kalau consider mau entry si emas digoceng gitu ya. Tapi aku belum melihat ini sesuatu yang bagus lah. Kenapa? Karena dia eksplorasinya belum mulai. Aku nunggu dia bantingan dulu ke bawah, baru mungkin consider untuk masuk emas jangka panjang. Gitu ya. Oke, jadi emas begitu aja ya. Congratulations buat teman-teman yang udah dapat di harga bawah, silakan di hold kalau mau di hold. Kalau Mas Emon udah dari IPO udah buang ya, 2 kali arah goyang langsung buang gitu. Tapi ini lumayan lah yang dapat dari 3.600 ya, di bawah naik 54% ya, congratulations lah, cepet ya di bawah naiknya ya gitu. Oke, itu untuk emas singkat saja. Terus berikutnya kita bahas Dewa ya. Nah ini udah mendekati saham hihihihi teman-teman ya. Nah, kita bahas lagi untuk Dewa ya. Nah, untuk Dewa, nah Dewa ngapain nih? Oke, sama ya. Jadi dicek juga si Dewa kan sebenarnya di bawah naiknya udah lumayan tinggi gitu ya. Kayak biasa lah, semua rata-rata kan di bawah naiknya tinggi. Kenapa? Karena ya wajar juga IHSG kita all time high gitu ya. Nah, kalau Dewa, nah ini tinggal cek ya dari September sampai sekarang ya di bawahnya udah 140%. Dan juga kalau teman-teman lihat based on structure ya, apakah ini bagus ya? Lumayan lah, meskipun si Bro Dewa ini juga punya historical saham gorengan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dia structure-nya membaik ya ini masih oke lah buat teman-teman gitu ya. Dan volumenya juga ini kan sebenarnya cukup rame gitu ya. Jadi untuk Dewa kita lihat secara structure masih create another higher lows di sini ya. Higher low-nya kebentuk lagi dan higher high-nya juga ya udah pasti kelihatan di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal cek nih, karena dia masih uptrend kita tinggal cek sebenarnya structure-nya seperti apa ya di beberapa hari terakhir. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada rejection di Fibo 4,618 di 615 dan posisi koreksinya dia sudah 10%. Kalau kita ngambil based on close market gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai harga closingan ya kurang lebih di sini ya. Tertingginya peak di sini, ya koreksinya baru sekitar 10-an% gitu ya dari kenaikannya. Nah, terus kalau teman-teman lihat juga ketika harga mulai mendekati 510, demand-nya mulai masuk lagi, tandanya apa? Tandanya masih ada yang beli Dewa dari bawah. Nah, ini nanti kita tinggal lihat siapa buyer-nya nih. Kalau rata-rata di sini retail yang masuk, menurut Mas Emon, wait and see dulu gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya lebih enak nunggu dia koreksi dulu baru teman-teman masuk. Kenapa? Karena risk to reward-nya jauh lebih besar. Jadi resikonya sama tapi reward-nya lebih gede gitu ya. Nah, terus apa? Terus kita cek dulu foreign flow-nya ya. Kalau sorry, sebelum foreign flow kita cek dulu nih. Kalau dari momentum ya teman-teman ngelihat di sini udah mulai kecapean ya. Jadi udah dead cross naik, tapi ini tetap nih kalau si merah sama si putihnya udah mendekati, potensi untuk naik juga ini sebenarnya bisa terjadi. Tapi cek dulu nanti ya, cek dulu nanti dalam artian kalau Senin inflow-nya bagus, ya berarti bisa jadi Dewa potensi untuk naik lagi. Tapi kita cek dulu lah di sini foreign flow-nya seperti apa. Supaya kita bisa kelihatan si Dewa tuh gimana ya gitu. Nah, Dewa itu teman-teman lihat itu ya memang masuknya gede-gede ya dari tanggal 8, 9, dan 11 masuknya ratusan M. Bagus gak? Bagus gitu ya. Tandanya kita lihat asingnya masuk di saham seperti ini gitu ya. Kita follow the money teman-teman ya. Jadi ya bagus gak? Bagus, asingnya masuknya tebel-tebel. Tapi lihat juga ternyata dari tanggal 12 sampai tanggal 18 ya buangannya juga lumayan gede ya. Ratusan M juga ya, ini 200 M, 200 M gitu ya. Tapi ya kalau overall masih net inflow ya, masih net inflow dari foreign. Tinggal dilihat, oh iya tanggal 19-nya ternyata asingnya inflow lagi, tapi yang perlu kita cek adalah retailnya nih udah pada keluar apa belum gitu ya. Gampangnya gitu. Kenapa ya kalau retailnya buang berarti tandanya udah apa? Oh udah kejebak nih retailnya nih ya. Kalau udah kejebak artinya apa? Artinya teman-teman bisa masuk ya dengan posisi retail kosong gitu. Jadi teman-teman masuk, asingnya juga masuk, harganya lebih mudah dibawa untuk naik lebih tinggi gitu ya.
Tinggal dicek tanggal 19, kita mundurin dulu ya seminggu terakhir. Nah, ini yang Mas Emon bilang ya. Seminggu terakhir XL YP-nya luar biasa ya. Top ya sama SQ ya. Ini kalau enggak lah. XL lah ya. Ini XL frekuensinya kelihatan banget. XC, YP semuanya ada di kiri ya, semuanya buyers. IN juga ada, IF juga ada, OD juga ada. Ya rata-rata retail lah majority di sini ya. Ngelihat set yang buang aku, CC, BK, ZP, PD. Langsung ya, siapa yang buang paling banyak sih? Aku dan BK ya, aku, BK, dan CC lah. Jadi apa, seminggu ini ternyata retailnya udah banyak nih. Nah tinggal dicek, oh average-nya ternyata di 558. Average 558 berarti berapa nih? 558, ya di sinilah ya. Tinggal kita cek. Kita bener-bener mau cek di tanggal 15 Desember nih. 15 Desember tuh retail semua apa enggak? Ternyata iya nih, retail ya. Ada YP, XC, XL, IN, SQ, OD. Nah ini juga tinggal lihat samping kanannya buang barang siapa? Aku, CC, BB, BK. Oh, semuanya asing ya yang buang ya. Gitu. Terus ya dicek lagi teman-teman ya. Kita cek lagi, di sini itu kita coba dari tadi mingguan ya. Tadi mingguan kita udah lihat, udah jelas di sini retailnya banyak. Mundurin lagi dari tanggal 8, coba masih sama ya, masih sama XLYP masih ada di top buyer, sellingnya dari aku dan BK, terus mundurin lagi dari tanggal ke tanggal 1, kita coba cek dari tanggal 1 ternyata XL, XC itu ada di atas ya. Nih YP-nya kayaknya udah buang gitu. Jadi ini XL, XC sama SQ ya. AK dan BK masih punya barang tapi udah mulai buang barang. Nah, lihat nih. Si AK barangnya banyak banget ya. Dari 26 volumenya 26 juta lot ya, buangnya udah hampir 25 juta lot. Nah, sementara XL nah ini volumenya transaksinya banyak nih. 46 juta something gitu ya. Jadi ini ya rame di retail lah. Meskipun sebenarnya mix gitu ya. Ya sometimes bandar juga bisa pakai XL gitu kan. Nggak ketutup kemungkinan. Tapi at least kita ngeliat ya, majority retail tuh sebenarnya kelihatan lah top buy-nya dari 1 sampai 19 based on volume. Nah, LG, PD, NI, ZP, kakak juga udah mulai buang gitu ya. Tanggal 19 akum lagi katanya, tanggal 19. Ya udah, kita coba spesifik ya. Bener ya, kita coba cek nih di sini. Kenapa? Karena kalau secara teknikal teman-teman ngelihat ya, thank you yang udah nambahin ya. Harga di bawah turun tapi demand-nya masuk lagi. Nah, demand inilah yang penting kita lihat. Kalau misalnya dari foreign flow ya, di sini kelihatan ada 50M masuk ya. Hampir 50M. Tinggal dicek aja di sini. Dewa per tanggal 19 gitu ya. 19 jebret. Ya ini ya, AK sama AZ masuk. Ya kelihatan karena di sini positif gitu kan ya. Kalau misalnya beda berarti something lah ya gitu. Tinggal dicek, oh yang buang barang siapa? Oh YP, XC sama XL ada nggak? Nggak ada ya. Berarti retail udah mulai buang nih. XL-nya masuk tapi relatif kecil. Jadi sebenarnya apakah si Dewa ini masih bisa naik? Ya masih bisa sebetulnya. Tapi tetap ya, wait and see, jangan sampai kemakan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat memang harga barangnya masih beberapa kali atau beberapa hari dijaga dan semuanya shadow candle di bawah, ya ini teman-teman consider untuk entry juga bisa. Tapi tetap consider ya, kalau harganya kunci di bawah 510 ya teman-teman akan ada potensi drawdown dari Dewa gitu ya. Mas, kalau upside potensialnya berapa? Ya nggak muluk-muluk ya. Coba aja dulu testing 6.15. Kalau misalnya harga bisa dibawa naik di atas 545, ini untuk target sementara nih di sini. Tapi tetap ya, antisipasi penurunan di bawah 510. Koreksi ataupun penurunan di bawah 510. Jangan sampai sangkut ya. Gitu, oke? Untuk Dewa, teman-teman, panjang ya, semoga tidak nyangkut ya, teman-teman ya. Dan sabar juga. Nah, yang terakhir kita bahas ya untuk saham bumi ya, si hihihi itu ya. Jadi kita lanjut ya di bumi ya. Saham terakhir dari emas. Nah, ini sebenarnya nggak emas sih, tapi ya sudahlah. Karena Dewa dan bumi biar satu video aja biar gampang ya nanti ya. Nah, untuk si bumi ya balik lagi. Sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat dari MA ataupun dari structure ya di sini 400-nya rejection. Oke, di sini reject. Nah, seperti biasa nih di sini kita lihat kalau retailnya udah mulai kecapean baru teman-teman beli. Gitu. Jadi jangan waktu semua orang ngomongin bumi teman-teman masuk gitu ya. Sudah pasti dikarungin gitu ya. Karena terlalu berat gitu ya penumpang gelapnya. Nah, nextnya apa? Nextnya tinggal dilihat, oh ini udah mulai
habis nih tenaganya gitu ya. Nah, tinggal kita lihat, ya ini wajar nggak kayak gini? Ya ini wajar. Kenapa? Karena yang pertama kita masih masuk di fase long holiday gitu kan, sampai ya seminggu lah, tahun baru lah ya. Jadi kan nggak bisa ekspektasi terlalu banyak. Tapi tetap teman-teman buat yang punya harga di bawah 300 ya congratulations, tinggal di hold sampai MSCI 2026 di bulan Februari. Nah, kalau Mas Emon ngelihatnya di sini apa? Mas Emon akan tunggu dulu dia koreksi baru akan masuk lebih banyak gitu ya. Jadi apa? Jadi ya tinggal teman-teman lihat, oke, momentum stochastic slow memang udah dead cross. Tapi di sini kalau mau ketemu lagi ya nggak ketutup kemungkinan dia untuk naik sama seperti di sini. Gitu ya. Kalau dia nggak dikasih sampai area oversold di sini ya tetap apakah bisa naik ya ini tetap bisa naik. Itu ya. Terus apalagi terus ya tinggal diperhatikan nih. Kalau misalnya foreign flow-nya di sini masih tebel dan relatif lebih banyak asing yang masuk, ya di sini sideway dan choppy-nya ini ya berpotensi lah untuk dibawa naik gitu ya. Jadi linear lah kita ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat harganya di bawah MA5, MA10 ya, breakdown-nya juga agak kenceng ya, potensi drawdown at least ke 308 masih berpotensi. Nah, sekarang kita tinggal cek nih foreign flow-nya nih. Apakah tadi analisa kita lebih valid yang mana gitu, lebih valid yang naik apa yang turun kan? Nah, kita coba ya. Nah, untuk bumi, apa yang bisa kita lihat? Oke, di sini ada tricky sedikit ya teman-teman ya. Ada agak tricky sedikit. Kenapa? Karena di sini agak membingungkan gitu. Ya, kenapa ya teman-teman? Coba cek aja tanggal 8, 9, dan 10 akumnya besar ya. Dari 77 miliar, 265 M, 540 M inflow. Terus tiba-tiba, nah bumi keluar berapa nih? 12, tanggal 12 dan tanggal 15 naik ya, outflow ya. Outflow dari 200 M, buangannya tiba-tiba 600 M. Berarti ini sama ini teman-teman jumlahin itu udah 800 M ya. Kalau dihitung sama ini dua, ini kan udah habis gitu ya. Kurang lebih udah habis lah dari buangan ini. Terus kemudian teman-teman lihat lagi, buang lagi 380 M. Nah, kalau ngelihat ya udah begini, teman-teman sabar dulu ya, pantau dulu. Meskipun yang berikutnya ini inflow lagi, kita cek. Dengan buangan besar dari 11 sampai 17, ini apakah retailnya sudah mulai keluar atau belum? Kalau misalnya belum, ya udah ditunggu dulu. Masuknya lebih besar kapan? Setelah bursanya mulai aktif lagi. Ya, which mean awal Desember, awal Januari lah setelah minggu pertama lah ya. Mulai masuk minggu kedua dicek. Nah, kita tinggal cek nih si bumi ya. Nah, bumi tanggal 19-19 dulu ya. 19-19 dulu. Kita cek, coba nih. Ada tak save dulu. Nah, tanggal 19 kita lihat BK ada beli ya. BK ada beli, kemudian diikuti XL. Nah, nih. Kalau misalnya udah semi-semi gitu ya, ada ketua kita yang beli BK, diikutin nama XL, wait and see dulu jadinya. Ya meskipun strukturnya bagus ya, kalau retailnya terlalu FOMO, menurutku kenapa nggak nunggu lagi lebih bawah? Nah, kalau bisa jadi pertanyaan, Bang, kalau naik duluan gimana? Ya udah, bukan rezeki. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat ya, balik lagi, oke, tanggal 19 itu XL, ZP, AK masuk ya, tapi kita fokusnya pada XL di sini top 2, ya, ya memang agak jauh lah sama BK ya, tapi harapannya sebenarnya kalau bisa kita lihat idealnya ketua kita masuk, ya, sampingnya retail jualan, itu convictionnya lebih kuat gitu ya, bahkan sangat kuat gitu kalau di situ. Kita bisa ngeliat harganya berpotensi naiknya lebih tinggi. Nah, kalau di sini ya udah nih mix nih, berarti oke, BK sama XL juga beli. Ya, top 2-nya, top 3-nya ZP Bandar juga. Nah, di sini aku ya, si ketua kita yang ada buy-nya juga ya, tapi mulai buang barang juga. Itu per tanggal 19-19. Nah, oke, kalau misalnya ada harga nego ya mungkin nggak kecatet di sini ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda, tapi bagus banget. Thank you 3,6 juta lot di pasar nego. Ya mungkin kita coba analisa lagi nanti ya. Tapi ya di sini yang menarik adalah apa ya, YP-nya buang, ada Mamang Guyur juga buang, XC juga keluar gitu kan per tanggal 19. Tapi ya bagus ada inflow lagi. Jadi sebenarnya potensi untuk naik ada, tapi tetap nih kita cek ya, mundur lagi dari tanggal 15. Ya, 15. Nah, lihat XL-nya masuk lebih banyak. Nah, ini harus hati-hati nih. Ya, seminggunya lebih banyak XL ya. XL, SS, ada Mamang Guyur juga ya, AZ, Kakak. Nah, dilihat sampingnya yang buang aku dan BK. Gitu ya. Nah, kalau Mas Emon kunciannya dua ya, lihat ketua-ketua kita yang belakangnya K ya. Gitu ya. Di sini AK-nya kan buangnya gede gitu ya. Jadi ada satu yang buangnya paling banyak. Ya, ini harus dipantau gitu.
Yang lainnya buangnya rata, belinya rata nih 3M, volumenya 3 juta, 3 juta ya, 2 juta, sejuta, 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 sejuta. Tiba-tiba ada satu yang buangnya gede banget. Nah, ini harus dipantau dulu teman-teman, jangan buru-buru gitu ya, jangan buru-buru. Dicek lagi kalau dari tanggal 8 emang si AK-nya buang banyak, ya harus hati-hati nih. Ini dicek ya, oh AK-nya masih masuk ternyata nih. Ini kan lotnya juga tebel-tebel ya, ini sebenarnya tracking yang mana yang duit gede, yang mana yang enggak agak susah, tapi at least pegangannya udah jelas nih, AK dan BK dulu. Cek buangannya siapa, oh iya YU pegang barang lebih banyak gitu ya. Dia udah buang lah, LG sama YP, oke YP-nya udah buang. Jadi yang jelas tanggal 5, tanggal 8 ya seperti itu ya. Sekarang cek lagi tanggal 1, nah dari 1 sampai 19, topnya XL ya, XL, terus masuk SS, BK juga, ada XC juga ya, retail ada juga di sini. YU ya, paling banyak pegang barang ya, YU, LG, dan MG. Gitu ya, YU-nya udah buang kan, tukeran barang gitu kan. Tukeran barang sama si aku dan BK gitu kan. Nah, terus kita tinggal cek. Ya, besok tinggal cek lagi. Sorry. Berarti kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya kita ngeliat sebenarnya yang punya barang di bumi udah mulai buang terus kan. Buang terus, tapi dicek lagi. Yang punya barang terbesar ya di sini kita nggak tahu ya, ini termasuk kategori bandar apa enggak XL-nya. Tapi kalau based on frekuensi ya di sini gede banget, frekuensinya 1 juta. Frekuensinya 1 juta ya dari tanggal 1 sampai 19. So basically saham ini sangat rame ya di kalangan retail. Jadi menurut Mas Emon ya, wait and see dulu. Belilah ketika ada sekali lagi dikasih koreksi, itu lebih baik. Jadi kalau misalnya tanggal 1 sampai 19 udah mulai biasa nih, karena angkanya terlalu tinggi gitu ya. Kita nggak bisa dapat exact yang bener-bener clear di mana gitu ya. Even aku juga bingung gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau dari tanggal 15 ya kita berkaca seminggu dulu. Berarti dari sini nih. Nah, dari sini aja nih ya, kita pantengin dari sini. Nah, di sini kita ngelihat di sini lebih banyak retail yang masuk. Jadi kita tunggu aja nih. Kalau misalnya ya di hari Senin atau di akhir-akhir mulai ada koreksi dari bumi, ekspektasi kita jelas berarti mau buang XL-nya gitu ya. Seminggu dulu deh yang paling kelihatan gitu ya, yang plotnya kelihatan si XL paling atas gitu ya, dan AK buang paling banyak. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Yang menurutku wait and see dulu. Kalau teman-teman memang sudah punya exposure di bumi dari harga under 300 ya, kalau teman-teman hold juga itu nggak jadi masalah gitu ya. So kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk update ya satu sektor ya, emas ya berserta perintilannya ya. Jadi saham-saham emas masih bagus ya, kecuali bumi hihihi ini gitu ya. Tunggu dulu ya, memang mau masuk MSCI, tapi ya itu tadi, tunggu dulu turun ya. Ketika turun dan retailnya udah mencak-mencak, baru kita masuk bersama-sama gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk update dari saham sektor emas.